ujung-ujungnya tetap aja materialnya itu diperiksa, tetap aja nanti setelah itu Pak Rudiana yang diperiksa. Jadi ini mau dari laporan di Barreskrim atas melaporkan Rudiana, mau melaporkan Dede, ya sama-sama ujungnya ini akan membongkar semuanya. Jadi akan terbongkar ini. Apakah benar Rudiana yang selama ini membuat skenario, ya atau tidak? Sekarang saya ingin menanya juga ya, balik seperti ini. Dalam sesuatu hal gitu, misalnya ini kita melihat sesuatu kejadian. Di saat detik itu gitu ya, kita ngelihat sesuatu kejadian. Kalau kita melihat sesuatu kejadian, nurani kita kan spontan kan? Spontan tanpa harus disuruh, oh tadi saya ngelihat kecelakaan, oh tadi saya melihat sesuatu kejadian ini misalnya kejar-kejaran. Kalau kita menyatakan spontanitas itu bisa nggak disetting? Bisakah kita ketakutan, oh kita berhadapan dengan polisi kita langsung ketakutan? Gitu loh. Kalau bagi saya ya, nih saya mengatakan seperti ini. Pernyataan pertama kali yang dibuat itu biasanya spontan kan? Itu ada kebenarannya gitu. Ada kebenarannya. Jadi kalau misalnya kita ditakut, kita kan ada perlindungan kan. Kalau misalnya kita oh ini dipaksa seperti ini kan kita bisa dong menyuarakan seperti itu kan. Kenapa kita harus dipaksa gitu. Karena relasi kuasa tadi. Ya itu tadi alasan apapun itu gitu kan. Seperti tadi dikatakan. Ya boleh. Gini Mbak ini satu organisasi kan pembela Rudiana. Iya. Kalian itu memiliki pengetahuan dan ilmu tentang persoalan ini, itu sama-sama atau masing-masing punya pribadi? Soalnya jawabannya sama semua. Bukan kan jawab mereka sama semua. Bukan itu. Gak ada yang berbeda-beda. Gitu. Kita kan mempelajari kan, kita mempelajari faktanya yang Tahu ada. Nggak bahwa si Aib itu dengan Dede itu, dia berada di lokasi itu jam berapa? Dia ngaku jam berapa pembunuhan terjadi? 10.20 kan? Nah pada jam tersebut ternyata di TKP udah ada polisi. Akhirnya terjadi perubahan BAP yang kedua, atau yang terjadi di perubahan BAP? Dirubah jam itu diturunin 1 jam. Sehingga apa? Katanya jamnya rusak. Itu kan sudah penyesuaian tidak kalian menyadari. Jadi apapun maksud saya itu kalau ya, udah begitu, nggak usah terlalu ngotot lagi, kita disaksikan seluruh Indonesia. Jadi gini loh rekan, maaf. Saya menyampaikan apa yang kita lihat, apa yang kita yakini ya. Kan kita boleh dong masing-masing beda pendapat gitu. Persoalannya dulu apakah Rudiana ketika, kan dia tanggal 27 itu meninggal. Tanggal 29 dia melihat ke Polsek ternyata katanya motornya nggak rusak. Iya, memang kenyataannya seperti itu, nggak ada rusak, nggak ada kerusakan. Ada rusak. Rusaknya cuma baret sedikit. Kalau motor jatuh baret nggak apa-apa, tapi kalau kepala jatuh ke aspal ya pasti pecah. Tapi helmnya nggak rusak. Oh nggak bisa. Sekarang gini loh rekan, kita nggak usah berdebat ya, karena di sini kita bukan apa gunanya sih kita berdebat. Makanya tadi seperti yang juga saya sampaikan di awal. Kalau misalnya terdapat kejanggalan-kejanggalan, ya uji aja. Apakah Rudiana menangkap mereka menggunakan surat perintah penyelidikan? Maaf, saya apakah luruskan. Ada surat penangkapan? Pak Rudiana itu Rudiana tidak, dengar. Bukan menangkap ya, itu mengamankan. Jadi kan beliau dari tanggal 27 itu waktu kejadian tuh beliau ditelepon. Ini kan dapat keterangan dari si Aib sama si ini kan, ini mereka ada di sini gitu kan. Nah didatangilah di tempat mangkal-mangkal itu kan. Nah dari awalnya itu beliau juga kan nggak tahu kalau misalnya itu adalah disampaikan oleh Aibtu Sulaiman bahwa itu adalah penangkapan atau ditangkap duluan? Itu adalah ini apa namanya? Mana duluan ditangkap atau sebentar saya selesai kesempatan dulu ngomong. Mas Farhad bergantian ya. Maksud saya supaya ngomongnya iya, diputar-putar. Sebentar dulu, saya bukan berputar-putar ya rekan. Kita saling menghormati ya di sini ya. Saling menghormati. Saya dengan rekan Farhad juga. Kita kan sesama profesi dengan rekan Guntur juga. Jadi biarkanlah kita mengemukakan, jangan sampai selama ini framingnya yang ada itu hanya dari Dede, dari Saka gitu kan. Jadi Anda merasa ini hanya framing yang dilakukan oleh para saksi yang saya juga tidak menyatakan bahwa itu framing, tapi kan yang nyatanya menggiring opini publik yang mengatakan bahwa ini direkayasa. Ini kan bahwa direkayasa gitu kan. Sebentar Bang Farhad, ini framing loh Mas Bang Guntur. Itulah kalau dibilang framing bagaimana mungkin ya. Jadi sekarang kita logis juga berpikir ya. Kita nih si Dede ini mengakui satu keterangan bahwa tahun 2016 itu tidak benar. Ada konsekuensi loh framing. Kalau dibilang framing, konsekuensi dia ini dia berhadapan dengan pidana. Dia itu dilaporkan juga hari ini, ya.
untuk kasus 242-nya. Saya tahu. Gitu ya. Tapi Jadi kan itu harus bukan diuji, framing. Bu. Jadi seperti yang disampaikan juga bahwa Dede pun berhak untuk menyampaikan kebenaran yang selama ini belum pernah dia sampaikan. Saya sependapat. Ya. Saya Dia berhak sependapat. untuk menyampaikan. Kebenaran Dan hakiki Dede itu juga harus bisa dibenarkan. dan Dede pasti akan membuktikannya. Sekarang tapi pertanyaannya gini, kenapa kita kemarin juga membuat somasi gitu kan ketiga gitu ya, Dede dengan Dedi Mulyadi kan, ya. nah dengan Liga Liga Akbar. Nah kita selama ini cuman diem, yang muncul itu hal-hal tadi yang melalui YouTube lah, melalui channel ini, channel itu, mengatakan itu boleh, nggak masalah, silakan aja menyatakan kebenaran apapun di situ. Tapi kan sedikit banyaknya itu kan menggiring, jangan langsung menuduh, ini dibuat ini kan itu bisa dibuktikan. Itu kan bisa di ini kan, nggak usah menanyakan pasal apapun, nggak perlu kita berdebat di situ ya, nggak perlu berdebat. Anda mau ngetes saya, kita sesama profesi di sini nggak perlu. Kita cuma hanya melihat pasalnya, kita hanya ingin mencari kebenaran hakiki kan. Semuanya ingin mencari kebenaran hakiki. Sekarang kalau memang ada kejanggalan, ada apa, sekarang kita tunggu PK. Itu kan kenapa kita harus berdebat kusir gitu loh. Berbicara soal kejanggalan, kami coba menampilkan ya bukti baru atau novum yang diajukan dalam PK Saka Tatal yang mungkin ini masuk yang disebut kejanggalan tadi. Boleh ditampilkan apa saja bukti-bukti baru yang diajukan dalam sidang. Oke, kita lihat yang pertama, foto kondisi Eki dan Vina di rumah sakit dan hasil visum. Bukti visum bahwa Vina mengalami pendarahan pada lubang hidung. Bukti visum bahwa kaki Vina luka karena terbentur baut lampu jalan. Bukti motor Eki mengalami kerusakan, goresan akibat gesekan dengan badan jalan. Ini ya Mas Farhad yang ingin menguatkan bahwa ini adalah kecelakaan gitu ya. Oke, lanjut. Kemudian rekaman pernyataan Liga Akbar bahwa kesaksiannya saat BAP diarahkan oleh Ibtu Rudiana. Rekaman pernyataan Kapolri Jenderal Listio Sigit yang mengatakan kepolisian dalam pelaksanaan penangkapan para terdakwa tidak menerapkan sistem scientific crime investigation dalam proses penyelidikan dan penyidikan terhadap meninggalnya Vina dan Eki.